apakah ada yang mau memberikan sedikit obrolan di sini? Silahkan, siapa yang mau? Kalian yang sudah beberapa kali, Mbak Evi mau? Monggo Mbak Evi. Terima kasih banyak Mbak Yuni, Pak Made, bisa diperbolehkan mengulang karena ternyata masih banyak hal yang belum dipahami. Gitu ya Mbak Evi ya. Dan berulang gratis lagi. Terima kasih banyak, udah bersyukur loh, bersyukur. Terima kasih. Tadi ada yang agak apa tadi takut di 100 jam. Pasti nanti begitu ikut modul 5 baru wah ternyata begini ya, memang harus ikut 5, 6, 7. Terus saya kan juga ragu itu 10 hari gitu kan. Tapi begitu udah 5, wah memang harus ikut lanjut sampai 7. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yuni, Pak Made, mentornya juga keren-keren, kagum saya itu. Mbak Tino, terima kasih. Terima kasih Mbak Evi. Iya, makanya anak-anak ini suka bercanda, terjebak gitu ikut karena jadinya pengen lanjut gitu kan. Lama-lama saya yang dijebak untuk membuat titi terus-terusan. Udah selesai 7, ayo Mbak Yuni titi 8 gitu. Aduh, buat titi lagi diselipin di mana gitu kan. Ya sudah buat workshop aja deh gitu kan. Jadi makanya tercipta workshop di tahun ini gitu karena begitulah. Ada lagi kayo kakak-kakaknya yang remedi, apa ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Mana siapa nih? Ada di sini. Sandra, mana dirimu San? Ayo San. Yang pura-pura nggak lihat. Mama Ade, makasih banget aku dikasih kesempatan lagi ikut remedi yang kedua ya. Karena modul pertama, sekarang modul kedua. Terus yang aku yang dulu kayak Mbak Nana ya, aku pertama kali ikut itu modul 2 dan ngeblank banget, nggak ngerti apa-apa. Orang lain yang pernah ikut ini sebelumnya kan mungkin udah tahu sirkuit apa, terus istilah-istilah splint aja dulu aku bingung, splint apaan tuh ya? Kata kan bapaknya disinggung-singgung soal itu. Tapi waktu itu Mbak Yuni berbaik hati, jadi mau sedikit mengulas lagi materi modul pertama gitu kan. Jadi abis di modul 2 itu sebenarnya aku hampir menyerah juga, nggak ngerti gitu kan apa yang tapi pelan-pelan sih aku coba terapin sendiri gitu kan. Karena kan dulu kan aku sering ngajar dan nafasnya juga kayak habis gitu ya, cepet capek kan, cepet enak gitu kan. Terus yang pose yang favorit aku sampai sekarang itu pose yang berbaring, taruh balok di bawah punggung atas, itu yang benar-benar paling membantu banget sih. Toh Sandra, saya juga San itu San. Ya, jadi makasih banyak buat kesempatannya. Dan tiap kali belajar pasti ada hal yang baru kan, yang membuka pikiran. Terus dari penyampaian Mbak Yuni dan pertanyaan teman-teman semuanya juga jadi saling melengkapi gitu kan, buat pemahaman aku lebih dalam lagi. Makasih banget buat mentor-mentor, buat teman-teman, buat Mbak Yuni, Pak Made. Thank you banget buat kemurahan hati. Terima kasih Sandra. Oke. Ya, ini tentu seperti yang teman-teman bisa rasakan, yang membedakan suasananya adalah kakak-kakak mentor gitu di sini kan, yang buat mereka sendiri tentu ini juga adalah sesuatu yang, karena ini seperti yang kalian tahu, saya baru memulai sistem mentoring ini dari titik 1 kemarin, masih berusaha mencari formatnya yang enak bagaimana, karena saya pengen juga menyediakan ruang gitu bagi mereka yang sudah selesai 500 jam ini untuk explore, karena kan ilmunya sudah banyak gitu kan. Saya selalu bilang kalau nggak digunakan itu nanti pelan-pelan menghilang gitu ilmunya. Dan kenapa saya juga agak sedikit memaksa, mendorong meskipun nggak maksa banget gitu, ayo mulai keluarkan ilmunya gitu, karena itu akan berguna banget untuk yang lain. Jadi tentu terima kasih banyak banget untuk mentornya. Jadi saya berikan kesempatan untuk kakak mentor untuk sedikit berbicara. Silahkan Bang nih. Kan saya unmute dulu.
Saya juga sangat terima kasih sekali kesempatan yang diberikan sama Bu Yuni. Saya itu sebenarnya bukan tipe orang yang berani berbicara di depan umum atau ngajar, apalagi di depan kamera seperti ini gitu kan. Jadi saya suka belajar, karena dari belajar itu terutama dari yoga itu saya menemukan seperti missing link atau missing puzzle dalam hidup saya. Tapi ketika saya disuruh ngajar, saya pusing, saya harus ngomong apa. Kalau misalnya kalian bilang bahwa saya teaching practice sudah grogi, jangan khawatir, sampai sekarang kadang-kadang juga saya pasti juga masih ada rasa grogi tersebut. Dari yang saya ingat sekali, hari pertama saya ikut PT1, kebetulan saya juga nggak terlalu urut ya, sepertinya saya 1, 2, terus saya sempat rada vakum lama dikit. Kemudian begitu corona itu saya selesaikan semua gitu kan, sampai ke 500 gitu. Hari pertama saya PT, hari pertama dan kedua itu saya ingat banget, di sebelah saya itu Bu Tati. Bu Tati itu kita panggilnya Yanti karena dia sudah cukup senior dan kita anggap dia adalah yang paling senior. Di beliau usianya udah 65 lebih waktu itu. Dan waktu itu adalah awal-awal saya PT, pertama kali saya ikut TTC. Bicara mengenai meridian, saya tuh benar-benar blank meridian itu apa. Beliau tuh dengan anggunnya bisa hafal semua jalur meridian, jantung, paru-paru, apa gitu. Saya cuma di sebelah dia, ya ampun, ini udah umur 65 tahun bisa hafal semuanya. Saya nggak ngerti apa-apa, saya ngeblank. Saya tahu cuma jantung, usus, paru, seperti restoran Padang itu keluar saya semua gitu kan. Pokoknya saya tuh waktu itu sempat stres banget gitu. Terus waktu itu saya juga ikut berdua sama suami saya kan, waktu diterangkan anatomi itu saya juga udah kayaknya udah sampai stres, saya sampai pusing. Pulang tuh saya tanya-tanya sama ini apa sih, kalau dia kan memang dia udah tahu gitu kan anatomi, kan saya sampai belajar sampai di apa ini, kayaknya itu sesuatu yang benar-benar susah untuk ini kan. Jadi kalau misalnya kalian semua merasa bahwa saya nggak tahu apa-apa, itu merupakan suatu proses. Tapi dari sana saya belajar karena saya merasa bahwa ini seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan selama hidup saya yang selama itu kayaknya missing gitu. Apa ya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti itu, saya dapatkan di Yin. Jadi saya belajar satu persatu, dan jujur Yin Yoga dan Yin Yoga World, terutama Bu Yuni dan Pak Made, itu selain ilmu dalam peryogaan peryinan seperti ini, yang saya dapat itu banyak sekali dan benar-benar mengubah cara pandang hidup saya, mengubah hidup saya, dan saya banyak belajar sekali dari pasangan Bu Yuni dan Pak Made ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yuni, dan tentu saja mengubah hidup saya menjadi arah yang jauh lebih baik ya. Syukurlah. Dari cara ngomong saya dulu yang tidak ada titik komanya, yang mudah panik, sekarang saya sudah lebih bisa slow down. Dari dulu yang ngegas banget, ada apa, udah pengen ngamuk, sekarang ya sudahlah, ini kan semua juga ada. Itu semua saya belajar banyak dari Bu Yuni sih. Saya juga bersyukur sekali saya bisa jadi satu kelompok waktu itu, satu geng bersama dengan Sin Ari. Di sini ada Sin Ari, terus Sin Elviera, Sin Eva, yang sampai sekarang dari PT1 sampai sekarang kita masih tetap saling support, saling membantu dari segala macam hal ya. Pokoknya bukan cuma dari ilmu perizinan sampai segala macam, mau bumbu masak lah apa, semua kita juga sharing. Terima kasih atas semua masukan dan semua ajaran yang diberikan dari Yin Yoga World sama teman-teman baru. Di Yin Yoga World saya ketemu banyak sekali teman-teman baru yang sampai sekarang itu masih membangun sama-sama kita untuk maju, untuk lebih baik, dan sangat-sangat support. Itu yang benar-benar yang cuma bisa didapatkan di Yoga World ini. Dan untuk penyampaian materi, kalau misalnya ada yang mungkin kurang dipahami ya, saya juga maafin Bu Yuni ya kalau misalnya salah-salah dalam ini kan. Tapi saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih, dan saya juga sudah berusaha untuk memberikan sebisa mungkin dan apa yang saya ada.
Tapi kalau misalnya ternyata kadang mungkin ada yang sedikit lupa, karena ya kalau pas lagi online gini kadang-kadang agak grogi terus lupa yang disampaikan. Kapanpun Anda misalnya teman-teman mau bertanya, silahkan WhatsApp ke saya. Sebisa mungkin akan saya bantu untuk jawab. Terima kasih teman-teman atas kesempatan untuk mentoring kali ini. Terima kasih. Terima kasih Fani. Oke. Jadi kalau tadi Mbak Nana bilang saya orangnya nggak ambisi gitu. Saya apalagi, saya tidak punya ambisi dan tidak pernah dari kecil pun nggak pernah ada ingin dapat sesuatu gitu sih. Dan justru dengan saya salah satu hal tentu ambisi itu akan membuat kita ada goal yang ingin kita capai ya. Dan saya memang orangnya sangat begitulah, sangat karena saya elemennya fire, jadi suka ngikut ya kemana semesta mengarahkan saya ikuti gitu. Yang di situ salah satunya adalah dengan tidak, buat saya gitu, tidak banyak ambisi itu membuat saya lebih santai dalam menghadapi sesuatu gitu. Jadi karena kualitas itu juga sesuatu yang butuh kita latih kan, karena nalurinya sebagian besar dari kita kan adalah ingin sesuatu yang jauh lebih banyak. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada ambisi ini membuat kita tidak berusaha gitu. Saya hanya tidak memiliki target aja sampai di mana gitu. Dan di sini juga salah satu kenapa mulai ingin menerapkan sistem mentor ini adalah karena saya ingin juga memberikan tempat bagi kalian gitu yang sudah belajar bersama kami, yang sudah selalu support selama ini, supaya ada kesempatan untuk belajar pada saat sebagai murid dan pada saat sebagai mentor. Itu kan mentalnya beda. Pada saat mengajar itu mentalnya beda. Jadi saya lebih ingin melatih dari sisi mentalnya itu gitu, sehingga kedepannya semoga itu menjadi bekal untuk kalian berkembang kemanapun arah yang kalian tuju gitu. Lebih ke sana sih. Kakak Eva mana? Oke, silahkan Eva. Terima kasih Mbak Yuni. Terus terang aja aku mendapatkan merasa dihargai sekali gitu ya, bisa menjadi mentor di Yin Yoga World ini, karena nggak nyangka benar-benar, walaupun waktu itu sebenarnya sih propose ya, menawarkan diri, tapi ternyata nggak nyangka diterima. Ya Allah, nih orang cukup begini gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu, dengan segala kekurangan saya, Mbak Yuni dan Yin Yoga World mau menerima saya. Terus seperti Zin Parmi tadi bilang, saya itu TT pertama itu baru yoga 1 tahun, itu pun yoganya karena terapi, jadi bukan saya ngajar gitu. Jadi dulu tuh barisannya Parmi, Bu Tati, saya. Jadi waktu anatomi, kan saya dokter gigi ya, jadi aku hafal banget Bu Tati ini. Pas istirahat saya bilang, Bu, ibu spesialis ya, gitu kan? Bukan, gitu dia. Kok ibu hafal banget ya anatomi? Iya Mbak Eva, kita tuh harus begini. Jadi dari situ saya banyak belajar ya. Terus yang kedua, saya melihat sih udah melihat sih dari kemarin juga ketika masuk ke dalam grup untuk berdiskusi, kita nih di Yin Yoga World ini jadi keluarga gitu loh. Jadi akrab tentang yoga, tentang yang di luar yoga juga jadi akrab sekali gitu. Kami ini yang dari dulu 2018 sampai sekarang nggak bubar-bubar grupnya. Iya, beneran. Grupnya kagak bubar ya, Pak ya? Iya, malah Pak Made kayaknya yang kamu Pak Made, Mas Heru yang sampai katakan dia keluar. Saking rame gitu grupnya sampai sekarang juga bubar-bubar. Apa aja diomongin. Hari loh Bu Yudi, sampai sekarang nih, setiap hari kita tuh masih ngobrol. Ya, bener. Masya Allah, jadi kita dapat keluarga, dan aku melihat juga itu ada gitu loh di kemarin ya, ketika aku diskusi kelompok gitu, dan di grup WA-nya kan juga aku ikut ya, grup WA kelompok merah, red team. Masya Allah gitu ya. Jadi benar-benar kita jadi keluarga di sini. Sekali lagi makasih. Kalau banyak kekurangan, kucing-kucingku nanti aku kenalin si Bocil namanya. Oh iya, Bu Yuni, aku mau jujur, sebenarnya aku tuh mengira ini tuh 10 hari. Jadi aku udah kosongin waktu 10 hari. Mbak ini ngirim jadwal, aku baru inget iya, cuma
Terima kasih Mbak Yuti. Terima kasih Eva. Nanti kalau hari Rabu ketok-ketok Zoom lagi ya, Pak Made kok nggak dibuka Zoomnya. Oke, terima kasih. Jadi harapan kami gitu ya sama saya, Pak Made, Pino gitu, karena buat saya gitu dunia yoga itu kan adalah sesuatu yang positif gitu kan, kita ingin sama-sama membangun nuansa positif ini. Dan keluarga kan bukan hanya mengenai pertalian darah gitu kan, jadi semoga kita masih bisa menjadi sebuah keluarga yang artinya kita akan memberikan support bagi teman kita gitu. Dan untuk bisa berkembang tentu banyak pendapat di sana ya. Jadi saya tidak, karena kembali lagi ke tidak punya ambisi itu buat saya pada saat ingin berkembang gitu adalah bagaimana kita fokus pada kelebihan diri kita. Jadi kenapa saya kemarin minta teman-teman untuk memberikan feedback dari dirinya, kelebihannya apa. Pada saat kita sudah yakin dengan kelebihan yang kita miliki, kita tidak memiliki mental ingin maju, naik dengan cara menjatuhkan orang lain. Pada saat kita tidak pede dengan diri kita, saya akan berusaha mencari kelemahan orang lain supaya saya nampak lebih baik. Tapi pada saat saya yakin dengan diri saya yakin bahwa apa yang saya lakukan baik, saya yakin dengan kelebihan yang saya miliki, karena semua orang pasti punya kelebihan itu, Tuhan sudah adil. Jadi kita ingin mendapat kemajuan itu tanpa merasa perlu menjatuhkan orang lain. Jadi kalau ada orang ingin maju, kita akan support, karena masing-masing orang itu sudah memiliki jalannya sendiri. PR kita hanyalah berusaha bagaimana kita menjadi orang baik. Masalah ke depan, kemana perjalanan diarahkan, kan bukan kita yang menentukan gitu. Jadi yang semoga gitu, meskipun kita bertemu hanya di TV misalnya, semoga apa yang kita sama-sama bangun di sini itu bisa menjadi sebuah bekal untuk kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik, yang mana tentu itu hal yang memang merupakan pelajaran yang harus kita pelajari masing-masing gitu ya. Mohon maaf kalau kalau ada kesalahan dari kami, baik dari saya, tim saya, ataupun dari mentor-mentornya. Jadi selalu setelah Titi pun silahkan kalian mau, kalau sungkan nanya ke saya, ada Kakak Fangni dan Kakak Eva yang bisa ditanyakan. Saya pun selalu open dengan pertanyaan, hanya mohon dimaklumi kalau misalnya nggak bisa cepat jawab, karena pada saat saya mengajar, saya memberikan waktu saya sepenuhnya biasanya untuk kelas, jadi saya nggak banyak pegang HP biasanya.